warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu Mimanisma STMM selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu kealaman dasar di Universitas Indonesia PGRI. Kami dari kelas RE kelompok 9. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan materi tentang keanekaragaman makhluk hidup. Perkenalkan, saya Nazole Halik dengan NPM 2024145278 dan rekan saya Siva Clara Nabila dengan NPM 2024 Mari kita simak video penjelasannya berikut ini. Materi yang akan dibawakan oleh kelompok 9 adalah tentang keanekaragaman makhluk hidup. Selamat menyaksikan. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang pengertian keanekaragaman makhluk hidup. Apa sih pengertian dari keanekaragaman makhluk hidup itu sendiri? Silahkan simak videonya. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas menunjukkan sejumlah variasi yang ada pada makhluk hidup, baik dari variasi gen, spesies, dan ekosistem yang ada di suatu lingkungan tertentu. Ekosistem adalah sekumpulan organisme, baik tanaman maupun hewan, yang saling berinteraksi satu sama lain dengan lingkungan di sekitarnya. Materi yang akan dibahas selanjutnya adalah tingkat keragaman makhluk hidup, yaitu keanekaragaman hayati merupakan totalitas variasi yang meliputi perbedaan bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat yang terlihat di berbagai tingkatan persekutuan makhluk hidup. Keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu genetik, spesies, dan ekosistem. Keanekaragaman tingkat genetik terjadi karena adanya keanekaragaman susunan gen. Setiap individu memiliki jumlah dan variasi susunan gen yang berbeda-beda. Pada prinsipnya, bahan penyusun gen setiap makhluk hidup adalah sama. Namun, jumlah dan susunannya yang berbeda-beda, sehingga menampilkan sifat-sifat yang berbeda-beda pula. Jadi, perangkat gen itulah yang menentukan ciri dan sifat yang dimiliki oleh suatu individu. Contohnya pada bunga mawar. Meski sama-sama bunga mawar dan mempunyai nama spesies Rosa Hybrid, tetapi warna mahkota pada bunga mawar bisa berbeda. Hal ini karena susunan gen penyusun bunga mawar yang satu dengan bunga mawar yang lain berbeda. Berbeda dengan keanekaragaman tingkat genetik, keanekaragaman tingkat spesies ini menunjukkan adanya jumlah dan variasi dari jenis-jenis organisme. Variasi ini disebabkan karena adanya rekombinasi atau pencampuran gen-gen dalam jenis tersebut sehingga melahirkan variasi yang lebih beragam. Lalu, kenapa bisa terjadi keanekaragaman tingkat spesies? Keanekaragaman ini bisa terjadi karena adanya pengaruh kandungan genetik dengan habitatnya. Perbedaan antar spesies makhluk hidup dalam satu keluarga lebih mencolok, sehingga lebih mudah diamati. Contoh dari keanekaragaman spesies ini ada pada tumbuhan palem-paleman. Kalau kita lihat secara sekilas, bentuk fisik tanaman ini mirip kan? Padahal semuanya merupakan spesies yang berbeda. Misalnya pohon aren yang mempunyai nama latin Arenga pinnata dan pinang yang nama latinnya Areca catechu. Selain itu,
Habitat pohon aren yang biasa tumbuh di pegunungan mempunyai struktur daun yang jauh berbeda dengan pohon kelapa yang tumbuh di pantai. Perbedaan habitat inilah yang menyebabkan setiap tanaman tersebut mempunyai ciri khusus dari tiap spesiesnya. Proses pengambilan nira diawali dengan pengetokan atau pemukulan tangkai tandan bunga dari pangkal pohon ke arah tandan bunga. Hal tersebut dilakukan selama 1 bulan atau sampai bunga berguguran. Diawali dengan rentang waktu pada minggu pertama, yakni 2 kali dalam seminggu. Setelah itu dilanjutkan 1 minggu sekali, hingga adanya tandan bunga dari tandan yang berguguran. Ekosistem adalah kesatuan fungsi antara makhluk hidup dengan lingkungan yang di dalamnya terdapat hubungan dan interaksi yang sangat erat dan saling memengaruhi. Setiap ekosistem mempunyai keunikan dan ciri khasnya sendiri-sendiri. Keanekaragaman tingkat ekosistem menggambarkan jenis populasi organisme dalam suatu wilayah. Adanya keanekaragaman tingkat ekosistem ini ditunjukkan dengan adanya perbedaan faktor abiotik serta komposisi jenis populasi organismenya. Keanekaragaman ekosistem dapat dilihat dari variasi ekosistem berdasarkan batas geografi. Bisa kalian lihat pada gambar, ada 4 contoh ekosistem. Yang pertama, ada ekosistem tundra. 1. Unta. Unta menjadi salah satu hewan identik gurun. Mega biodiversity. Lautan dengan keanekaragaman hayati. Hutan tropis adalah hutan dengan pohon-pohon tinggi dan iklim yang hangat. Hutan ini memiliki struktur vegetatif yang unik, terdiri dari beberapa lapisan vertikal. Selanjutnya ada penyebaran makhluk hidup dan faktor yang mempengaruhinya. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhinya. Persebaran makhluk hidup memiliki maksud, yaitu keberadaan suatu makhluk hidup pada suatu daerah tertentu. Persebaran makhluk hidup selalu berkaitan erat dengan daya dukung yang dimiliki oleh suatu daerah tertentu. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa makhluk hidup di permukaan bumi persebarannya tidak merata. Misalnya, kita tidak bisa menemukan tanaman kaktus di semua tempat di permukaan bumi atau misalnya hewan penguin. Kita tidak bisa menemukan penguin di mana saja. Akan tetapi, biasanya kita akan menemukan itu di daerah dingin ataupun di daerah kutub. Selanjutnya, apa saja sih faktor yang dapat mempengaruhinya? Berikut adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Selanjutnya ada faktor geografis. Letak geografis mengacu pada posisi suatu wilayah di permukaan bumi. Berdasarkan bentuk dan letaknya, Indonesia secara geografis berada di antara 2 benua dan 2 samudra, iklim serta topografi. Yang kedua ada faktor biologis, yaitu kemampuan adaptasi. Makhluk hidup terhadap keanekaragaman lingkungannya adalah kemampuan untuk bertahan hidup dan menjaga keberlangsungan hidup. Adaptasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti perubahan bentuk, tingkah laku, dan fungsi organ, reproduksi, serta imigrasi. Faktor yang ketiga ialah faktor lingkungan. Yang pertama, ketersediaan sumber daya. Yang kedua, kondisi lingkungan. Dan yang ketiga, interaksi dengan makhluk hidup lainnya. Faktor yang keempat ialah sejarah lingkungan, sejarah evolusi. Mulai menciptakan bahasa pertama dan membentuk kata-kata pertama. Kata-kata pertama mungkin sangat sederhana seperti A untuk memanggil seseorang dan Ma untuk bayi. Setelah berevolusi ke tahap akhir, kita mulai maju dalam perkembangan budaya dan teknologi. Perkembangan ini menjadi sangat pesat selama 200.000 tahun terakhir. Sekitar 12.000 tahun yang lalu, periode Neolitikum yang juga dikenal sebagai zaman batu baru dimulai. Zaman ini menandai berakhirnya periode glasial, manusia mulai tinggal menetap di desa-desa dan tidak berpindah-pindah.
Perubahan ini disebabkan oleh munculnya pertanian yang memungkinkan orang untuk bercocok tanam serta memelihara hewan seperti kambing dan domba. Geologi serta manusia. Faktor hambatan penyebaran yaitu jarak geografis. Indonesia memiliki letak geografis di kawasan tropis dan terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia. Kondisi ini memiliki dampak yang signifikan terhadap keanekaragaman hayati. Dengan demikian, setiap perubahan yang terjadi akan membawa dampak tertentu, baik bagi bumi maupun makhluk hidup yang ada di dalamnya. Selanjutnya ada penghalang fisik. Penghalang fisik seperti pegunungan atau jalur air membuat mereka tidak mungkin berkembang biak satu sama lain. Setiap spesies berkembang biak secara berbeda-beda berdasarkan tuntutan habitat uniknya atau karakteristik genetik kelompok yang diwariskan kepada keturunannya. Ketika sekelompok kecil individu terpisah dari kelompok yang lebih besar dan membentuk spesies yang baru. Simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme merupakan suatu hubungan dua jenis individu yang saling memberikan keuntungan satu sama lain. Simbiosis komensalisme adalah hubungan interaksi dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak, tetapi pihak lain tidak mendapatkan kerugian. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak dan kerugian pada pihak yang lain. Selanjutnya ada kondisi lingkungan yang tidak sesuai. Ada setidaknya sebanyak 64 dari 470 daerah aliran sungai di Indonesia yang mengalami kondisi kritis akibat beberapa hal, seperti limbah industri yang mengandung banyak zat kimia, limbah domestik seperti contohnya limbah rumah tangga yang secara sengaja dibuang ke dalam sungai. Selanjutnya adalah limbah industri. Limbah industri adalah limbah yang berasal dari kegiatan industri berupa logam berat seperti kadmium, merkuri, timbal, seng, kromium, dan tembaga. Oleh gas-gas tertentu dapat mengakibatkan peristiwa berikut: penipisan lapisan ozon, efek rumah kaca, dan pemanasan global. Dari presentasi kelompok 9 ini yang berjudul Keberagaman Makhluk Hidup, kesimpulannya adalah jika kita mempelajari keanekaragaman hayati, kita akan mendapatkan beberapa keuntungan. Kita dapat mengetahui keragaman hayati apa saja yang ada pada sekeliling kita, terutama tumbuh-tumbuhan, yang beberapa di antaranya bisa digunakan untuk obat. Kita juga dapat mengajarkan tentang keragaman hayati yang kita tahu pada orang lain yang membutuhkannya. Dan juga dalam mempelajarinya, kita bisa menambah wawasan untuk lebih mengenal tentang keragaman hayati yang ada di negara Indonesia saat ini. Berikut adalah beberapa daftar pustaka. Sekian dari kelompok kami pamit undur diri karena lebih baik sadar diri daripada memaksakan kehendak sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jangan berharap lebih karena kami cuma menyampaikan presentasi, bukan harapan yang pasti dari dia yang tidak pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. See you next time. Bye.